Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Masih di kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Radio Suara Teknika 107,7 FM, media informasi dan edukasi. Masih bersama saya Dewa dalam acara UPS, obrolan pagi STEMsi edisi Rabu 13 November 2024. Sangat luar biasa sekali bisa berada di sini menemani pemirsa sekalian dalam acara ini. Nah, pada hari ini ya di UPS STEMsi pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau bernama Komang Ika Pratama SPD dan kebetulan beliau adalah guru produktif TKL, Teknik Kelistrikan, Pak nggih. Ya, dilihat dari wajahnya sangat muda sekali ya para pemirsa sahabat Teknika. Jadi hari ini sangat semangat sekali saya sebagai host pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang dengan Pak Ika mengenai proses Pak Ika berada di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, tanpa berpanjang lebar, oh ya, sebelum kita lanjut bahwa acara UPS obrolan pagi STEMsi ini selalu disiarkan di channel YouTube official SMK Negeri 3 Singaraja dan juga di Facebook dan Humas STEMsi Suara Teknika dan juga di Instagram. Dan juga selalu disiarkan secara on air di radio kesayangan kita Suara Teknika 107,7 FM. Kita langsung saja nanya dengan narasumber kita kali pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ika. Selamat pagi Bapak. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa hari ini. Luar biasa, harus tetap semangat ya, Pak. Semangat. Ya, apalagi lagi sebentar udah mau jam istirahat kedua ya. Iya. Ya, jadi untuk pagi hari ini terima kasih sudah datang di acara UPS STEMsi pada pagi hari ini. Jadi untuk yang pertama boleh Bapak memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dewu. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Komang Ika Pratama. Saya adalah guru produktif program keahlian teknik tenaga listrikan di SMK Negeri 3 Singaraja. Kemudian saya kebetulan adalah alumni di sini. Alumni ya, iya berarti sudah melekat sekali ya jiwanya di SMK Negeri 3 Singaraja ya. Gimana Pak, lanjutkan Pak. Ya, jadi saya alumni tahun tamat itu 2015. 2015. Ya, jadi setelah itu saya melanjutkan ke Uniksa untuk gelar S1. Kemudian dulu sebelum saya di sini saya sempat menjadi guru honor tepatnya di SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, setelah
COVID berakhir ada bukaan untuk guru P3K di sini dan Astungkare yang lolos di sini dan kembali ke pulang kampung seperti itu Iya, luar biasa sekali Pak Ika ya. Ternyata muda ya. Memang cocok masih muda karena kemarin lulusnya tahun 2015, terus kuliahnya selama 5 tahun ya, 4 tahun 4 ya tahun ya di di Undiksa. Undiksa. Terus Astungkare pada saat Covid ya tahun 2020 kalau nggak Iya. salah ya, melamar, ada bukaan P3K dan Astungkare lulus dan ditempatkan di sekolah kita SMK Negeri 3 Singaraja. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin lanjut Pak, tadi sedikit pengalaman tentang perjalanan Bapak sebagai guru. Mungkin ada sebelum di sini ada ngajar di mana Pak selain di SMK Negeri 3 Singaraja? Sebelumnya memang saya mengajar di SMK Negeri 1 Denpasar saja. SMK Negeri 1 Denpasar ya di Ya, sana. kurang lebih di sana 1,5 tahun. Kemudian ada bukaan P3K di SMK 3 Singaraja. Kemudian untuk tahap pertama saya gagal. Waktu itu kan ada tahap yaitu tahap 2 pertama, kedua dan selanjutnya. Kemudian benar. saya gagal di tahap pertama, kemudian mengikuti lagi ke tahap 2. Mencoba kembali ya. Ya, dan Astungkare di tahap kedua lulus dan itu menjadi sebuah puji syukur kepada Tuhan karena saya berhasil lulus dan kembali ke kampung halaman. Iya, aslinya dari mana Pak? Saya aslinya dari Sekumpul. Sekumpul ya BBT nih ya. Iya, BBT naik. Oke, luar biasa. Berarti Bapak tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di Sekumpul juga. Di Sekumpul, berarti ngajak ya? Iya, ngajak. Jadi Iya. Berapa menit ya kira-kira dari Sekumpul sampai ke sekolah kita SMK Negeri 3 Rata-rata Singaraja? 30 menit. 30 menit. Iya, Berarti 30 Pak menit. jalannya jam berapa dari sana startnya? Kalau paling siang tuh biasanya saya jalannya jam 6.10 udah Jam jalan. 6.10. Iya, paling siang. Iya. Kemudian ya paginya paling jam 6 kurang 10 menit lah seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Nika bahwa Pak Ika ini lumayan jauh tempat tinggalnya di Sekumpul di BBT di Sawan, Kecamatan Sawan ya, kurang lebih 30 menit beliau menempuh jarak sampai tiba di SMK Negeri 3. Itulah semangat guru-guru di SMK Negeri 3 Singaraja ya. Oke, yang membuat saya penasaran Bapak ya, boleh ceritakan Bapak kenapa sih milih kelistrikan nih Pak? Ya, karena sekian banyaknya mata pelajaran Bapak milih bidang kelistrikan. Silakan bisa diceritakan Pak. Jadi ceritanya dulu ketika saya masih kelas 3 SMP. Jadi kebetulan kakak ipar saya kerjanya emang di kelistrikan waktu itu, jadi kontraktor, jadi punya kontraktor listrik. Jadi beliau yang menyarankan agar saya mengambil jurusan listrik seperti itu. Nah, kemudian karena mungkin ya waktu itu saya masih muda jadi nggak tahu, ya udah deh saya ikuti saja kan gitu. Artinya masalah hasil nanti saya mungkin itu kan nasib seperti itu. Saya jalanin saja. Nah, setelah itu saya jalanin dan saya bersekolah di sini khususnya di jurusan teknik instalasi listrik, dan mulai itu saya menjadi nyaman. Oh, kok ini saya menjadi nyaman dan seneng gitu loh. Artinya menjadi hobi jadinya. Nah, setelah tamat dari sini 2015 itu saya melanjutkan di kuliah di Undiksa. Nah, waktu itu saya masih ragu. Saya melanjutkan karena dulu cita-cita saya ketika saya tamat SMK langsung kerja gitu, karena kan sudah ditampung sama kakak saya. Terus bapak saya bilang, nanggung sekali tamatan SMK, lebih baik lanjutin aja. Itu saya masih bingung lanjutnya kemana kan itu, karena dulu saya ikuti aja. Jadi ketika sebelum saya bertindak itu nggak berpikir, yang penting lanjut aja dulu gitu. Ya masalah nanti gimana ya belakangan diurusin kan gitu. Saya lanjut terus berkuliah di Undiksa. Nah, setelah tamat itu saya tidak terbayang itu menjadi seorang guru, karena gini, saya dulu tipikal orang yang suka kerja. Jadi suka kerja di teknik. Saya nggak kebayang bahwasanya nanti saya akan menjadi guru, tidak kebayang. Dan lucunya saya kuliah tujuannya untuk mengasah keterampilan saya gitu. Nah, di semester 3 saya baru tahu bahwa ternyata saya berkuliah jurusan memang waktu itu teknik elektro tapi keguruan. Niat saya kan menjadi yang murni kan gitu. Karena ya sudahlah, karena sudah berlalu, sudah dijalani 3 semester, ya saya harus lanjut kan gitu.
nggak ada terbenak di pikiran saya akan menjadi guru, nggak ada. Nah setelah lulus kurang lebih 3,5 tahun saya sudah lulus. Waktu itu saya ngonor di SMK Negeri 1 Denpasar. Waktu itu saya belum dapat ijazah, udah ngonor. Karena PPL-nya saya di sana, makanya kan kebetulan di sana kekurangan guru, jadi saya langsung diajak di sana. Nah kemudian saya ngonor dan itu akhirnya saya mengikuti tes P3K dan akhirnya lulus di sini. Wah, luar biasa sekali ya, menginspirasi sekali ya Iya. ternyata Pak Ika. Nah, dari cerita Pak Ika tadi banyak panjang juga perjalanannya. Ternyata ada sebelum terjun ke dunia kelistrikan bahwasannya Pak Ika tadi bercerita di rumahnya siapa? Kakak atau siapa yang punya kakak sepupunya ya, ternyata dari sana sudah muncul percikan-percikan bahwa saya ada di dunia ini dan mulai mencoba dan akhirnya mulai kuliah ya, dan awalnya masih ragu dan pada saat semester 3 tadi wah ini saya mulai tertantang nih ya, dan akhirnya sampai sekarang sudah berada di titik ini lulus sebagai guru P3K terutama di guru produktif tenaga kelistrikan ya. Luar biasa sekali. Nah, banyak perjalanan, mungkin setiap orang punya histori yang berbeda, jadi kita tetap bersyukur kepada yang di atas, kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu berbeda-beda setiap orang. Jadi kita sebagai umat manusia tinggal menjalani dan bersyukur ya Pak Ika ya. Iya, benar. Oke, luar biasa Pak Ika. Nah, pastinya Pak Ika sudah, kalau boleh tahu berapa lama Pak Ika sudah ngajar di SMK Negeri 3 Singaraja? Saya kesini tahun 2022 ya, 2022. Juni 2022 saya sudah sini. Jadi kurang lebih udah 2 tahun saya di 2 sini. tahun ya. Oke, selama perjalanan selama 2 tahun ini tentunya banyak pengalaman ya. Oke, saya menukik pertanyaannya ke siswa nih Pak. Ya, adakah pengalaman yang menarik atau lucu ataupun yang menurut Pak Ika itu wah luar biasa nih pengalaman, terutama untuk anak-anak listrik. Punya pengalaman Pak, boleh diceritakan? Untuk pengalaman sih pasti banyak, karena gini, saya dulu juga pernah mengalami menjadi siswa di sini kan gitu. Artinya sungguh di sini memang ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain atau siswa-siswa yang lain, emang karakter dan juga sifat-sifat sikap di SMK itu unik. Jadi artinya Ya benar. ya unik. Jadi mulai dari ada yang suka jahil sama temennya itu udah biasa. Tapi yang saya berkesan itu adalah ketika saya mengajar di produktif itu memang siswanya itu memang dalam khususnya di listrik itu memang suka dia praktek. Ketika saya Iya. ajarin praktek, wah siswanya antusias Benar sekali. sekali. Ya. Ya. Dan juga kalau siswanya diajak hal-hal yang baru, misalkan seperti saya kasih ketika praktek, oh ini loh pengaplikasiannya, oh ini loh nanti ketika kamu kerjakan ini di dunia nyata seperti ini loh, di lapangan seperti ini, maka siswa itu kan semakin tertarik seperti itu. Makanya gampang jadinya ngajar seperti itu kalau siswanya seperti itu ya. Ya, luar biasa Pak Ika. Jadi secara kontekstual ya Pak Iya. Ika ya. Jadi jangankan siswa kita pun kadang-kadang terlalu banyak teori, membosankan, Iya, membosankan. lebih banyak prakteknya atau kelas dumor ya. Iya. Lebih banyak berprakteknya ya, lebih banyak bekerja daripada teorinya. Karena kita SMK harus ada K-nya keterampilan. Jadi the last of the year ya, pada saat dia sekolah harus mempunyai keterampilan. Ya, oke, mengenai kita balik lagi Pak Ika, mengenai tadi saya penasaran nih Pak Ika mencari jurusan kelistrikan. Kalau boleh tahu banyak lah peminatan kelistrikan, karena sangat tepat sekali Pak Ika memilih jurusan kelistrikan. Pasti kalau jurusan saya nih bahasa Inggris banyak sekali Pak, Iya. banyak sekali apalagi PGSD, dan pada saat nanti tes itu banyak sekali saingan. Sangat tepat. Banyak nggak waktu ini? Halo, tantangannya pada saat itu bagaimana Pak? Tantangan pas Pas kuliah, pas mengikuti, banyak nggak mahasiswanya waktu ini kelistrikannya? untuk waktu saya jadi mahasiswa tuh kebetulan 2 kelas, sekitar 18 mahasiswa dulu. Jadi memang gini ya, kalau berbicara tentang kelistrikan itu memang peminatnya banyak dan juga lapangan kerja juga banyak. Iya, benar. Ya, Nanti makanya- saya mau kupas itu sih Iya. nantinya. Jadi artinya peluang itu sangat besar sekali. Makanya kan saya dulu belum pernah berpikir bahwasannya, oh jurusan listrik apa sih mau dikerjakan. Bagus. Ya. Ini saya berpikir dangkal gini. Ketika berbicara tentang listrik, oh masang saklar, lampu. Iya, Ternyata benar. baru saya belajar ternyata luas sekali. Luas sekali benar.
Iya, iya, iya. Terkadang kalau ilmu terlalu kalau kita sudah dalami dalam juga ya, Iya, banyak hal yang sebelumnya kita tahu jadi tahu. iya, iya. Ya sama juga di olahraga running atau berlari itu konsep dasarnya itu sederhana, tapi kalau kita sudah tekuni banyak sekali Iya, ternyata banyak, iya. teorinya ya. Terus Pak, ini tadi Pak sudah menceritakan tentang ya pengalaman sedikit tentang pembelajaran di kelas, bagaimana karakter siswanya, tentunya ada strategi-strategi yang Bapak sudah lakukan secara kontekstual dan di sini tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengajar siswa di jurusan kelistrikan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, misalnya nih di dalam kelas itu ada siswa yang mungkin dalam pembelajaran bermasalah untuk dalam menerima pembelajaran apa yang biasanya Pak Ika lakukan? Kebetulan Pak Ika juga wali kelas di sana Betul, ya, ya. di listrik juga. Listrik. Ya. Ya, jadi yang pertama itu saya lakukan melalui suatu pendekatan-pendekatan yang di mana terkadang gini, siswa mungkin karena segan atau misalkan kalau bahasa Belinya sing juari jak guru, saya melakukan pendekatan ke siswa misalkan ketika udah di luar jam pelajaran itu saya anggap siswa itu bukan siswa lagi, tapi sebagai teman. Benar sekali. Mungkin kalau sebagai teman mungkin siswa bisa curhat, Pak ini loh kendala yang saya alami. Artinya dia lebih lebih plong dalam mengungkapkan sesuatu. Makanya kalau saya eh, strateginya itu dengan cara pendekatan lebih istilahnya sesuatu saya jadikan teman. Tapi tetap dalam batasan kan seperti Iya, itu. Karena mengingat ya umur saya masih ya artinya nggak beda jauh lah. Artinya bisa menyesuaikan apa namanya karakter siswa. Jadi kemudian di umur-umur tersebut apa sih yang cocok kita lakukan gitu. Kalau misalkan dengan cara berteman mungkin siswa mungkin lebih lebih nyaman seperti itu. Iya, benar sekali. Saya setuju sependapat dengan Pak Ika karena kita di sini adalah STM ya, sekolah yang terkenal dengan banyak cowoknya. Apalagi kita punya jargon sekolah di STM itu nggak boleh manja. Manja, Jadinya tentunya untuk mengatasi siswa cowok itu harus punya strategi yang Iya, berbeda. Salah strategi. satunya adalah kalau kita kerasin mereka akan keras ya Pak Iya, Ika. iya. Jadinya kita memilih jalan salah satu jalan adalah untuk mendekati menggunakan approachment kepada siswa untuk menjadi teman, tapi Teman. masih ada batasan Iya. ya. Karena saya sudah buktikan Pak Ika beberapa kali saya buktikan dengan dua cara, dengan cara keras dan dengan cara yang lebih lebih smooth atau smooth lebih ya, secara lembut. pertemanan. Iya. Jadi lebih kena ini deh Iya. kayaknya yang mau diajak teman, tapi kita tetap mengarahkan ke mereka ke hal yang lebih baik dengan porsi kita Porsi, masing-masing iya. seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Ika. Nah, menurut Pak Ika nih, iya kita ngomongin siswa nih. Menurut Pak Ika bagaimana siswa-siswa di listrik versi Pak Ika di Ya. SMK Negeri 3 Singaraja? Ya, gini ya, saya sering ya mendengarkan bahwasannya di sekolah ini, oh listrik muridnya nakal seperti itu, listrik muridnya bandel seperti itu. Tapi menurut saya tidak. Ketika versinya saya ya, mungkin versi guru yang lain nggak tahu. Tapi menurut versi saya, siswa listrik itu tidak bandel sih. Kalau misalkan dibuktikan ketika saya mengajar tidak ada siswa yang sampai istilahnya membuat onar seperti itu. Kemudian juga kalau dia di bengkel itu tidak pernah yang namanya membuat masalah. Artinya statement guru yang lain mungkin hanya melihat ketika memang ya ketika di luar ketika misalkan kumpul-kumpul sama temennya, ketika lihat cewek apalagi paling dia kan istilahnya teriak-teriak karena apa namanya itu wajar karena di listrik memang cewek itu sangat minim sekali kan seperti itu. Ketika melihat cewek sekali udah kaku itu seperti itu. Jadi itu hal yang wajar kan karena ya mereka istilahnya laki-laki kan seperti itu. Mungkin itu yang dilihat bahwasannya listrik itu bandel nakal seperti itu. Oke, dari segi kemampuan Pak Ika, dari segi kemampuan mereka, Oh, bagaimana? dari segi kemampuan ya saya tidak ragukan lagi. Ya karena gini, siswa yang kelas 11 apalagi sekarang udah kita terjunkan untuk kelas industri. Jadi mereka diterjunkan ke lapangan untuk pengenalan tentang kelistrikan. Jadi mereka sudah artinya sebelum dia PKL dia udah duluan tahu situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian bagi yang siswa ya terkadang saya juga ajak kerja karena kan ya saya ngambil apa namanya proyek kecil-kecilan lah. Kadang-kadang saya ada proyek saya ajak siswa untuk bekerja. Jadi memang tidak dilakukan lagi. Memang ketika dia diajak berbicara tentang apa itu listrik itu dia emang mungkin
lambat, tapi ketika udah diajak kerja itu udah luar biasa sekali. Iya, keren. Iya, saya sangat 100% setuju sama Pak Ika karena saya mengalami langsung ya. Karena di awal mungkin oke dari segi attitude ya, dari segi Iya. karakter emang dari segi waktu kita pertama memang kita mikirnya seperti itu. Tapi ya sahabat tekniknya kalau kita udah menuju apa namanya kita selami lebih dalam lagi, kita ke listrik ke siswanya sendiri itu sangat luar biasa, sangat baik-baik juga. Wajahnya sangar oke, tapi kalau kita sudah tahu sifatnya, karakternya itu sangat luar biasa karena terlihat juga ramah-ramah juga, Ramah, ingat iya. menyapa juga dimanapun Pak Ika, dimanapun mereka melihat kita, terutama yang mereka ajar ya, pasti akan menyapa dan berikan salam seperti itu karena saya sudah buktikan dan juga dari segi kemampuan sekali tidak juga lakukan lagi luar biasa karena terlihat ya di siswa-siswa magang yang kebetulan ya Pak Ika juga salah satu pembimbing apa namanya pembimbing industri di sekolah ya karena mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari dunia industrinya. Ya dan juga ya mungkin Pak Ika belum sempat saya ceritakan bahwa banyak sekali HRD yang ada di Denpasar yang menghubungi saya bahwa di tempat perusahaan atau di hotel-hotel di seputaran Denpasar, Kute, Nusa Dua dan lain-lain itu menghubungi saya bahwa mereka membuka peluang untuk siswa yang mau magang di sana. Ya makanya kemarin saya arahkan ke Humas biar nanti bisa disiasati, bisa dikondisikan di PKL selanjutnya. Seperti itu Pak Ika. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, nah terus ngomongin tentang industri ini Pak Ika, ya seberapa besar peran industri atau dunia kerja dalam mendukung pengajaran di jurusan kelistrikan? Ya, jadi peran industri itu sangat besar sekali. Karena tanpa industri itu kita sebagai notabene orang teknik itu tidak bisa mengembangkan keterampilan. Jadi kalau di sekolah gini, ketika misalkan siswa itu selesai PKL, dia pasti mendapatkan hal-hal yang baru yang belum bisa dapatkan di sekolah. Sedangkan di sekolah kita memang terus mengikuti tren perkembangan teknologi Iya, seperti benar itu. sekali. Kemudian Iya, di industri pasti lebih awal. Makanya kita sebagai guru di listrik ketika siswa udah selesai PKL itu kita ngobrol sama siswanya apa sih hal-hal yang baru yang ada di industri. Jadi industri itu berperan sangat penting sekali untuk siswa dan juga untuk kemajuan sekolah seperti itu. Iya, benar sekali. Karena kalau kita tidak update dan upgrade tentunya, ya pastinya mereka akan ketinggalan nantinya. Ya kita sebelum mereka terjun, kita sudah memberikan bekal ke mereka, pembekalan ya istilahnya, bahwasanya nanti yang kalian akan lakukan seputaran ini loh. Ya jangan sampai kalian tidak tahu, kalian harus tahu ini A, B sampai Z misalnya, dan itu memang terupdate yang akan mereka dapatkan di dunia industri Pak Ika seperti itu nggih. Jadi mereka tidak kelabakan di sana dan tanggung jawab kita terus kualitas kita di dunia industri itu terjamin ya seperti itu. Nah Pak Ika, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang karena durasi mungkin Pak Ika bisa menceritakan sedikit biasanya sebelum ke situ deh, sebagai seorang guru kelistrikan tentunya Pak Ika mempunyai role model, panutan. Ya, panutannya Pak Ika sampai sekarang ini bisa mencapai titik ini. Siapa Pak Ika? Ya, terutama panutan yang pertama itu pasti orang tua ya pasti. Jadi orang tua adalah kalau saya menganggap orang tua itu adalah Tuhan di kehidupan nyata seperti itu. Benar. Kemudian juga saya memiliki panutan yang memang istilahnya sesuai dengan apa yang saya pelajari di kelistrikan. Kalau di kelistrikan memang dari dulu panutan saya adalah Pak Wayan Balo karena beliau mengajar sangat detail sekali, kemudian perfeksionis dan juga ketika mengajar itu materi terbaru dia pasti punya karena istilah dia terus belajar. Bagi dia tuh belajar tidak mengenal usia. Dengan usia yang beliau mungkin tidak muda lagi, tetapi dia tetap masih memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga saya juga istilahnya bangga di jurusan listrik karena kenapa teknologi di kelistrikan itu kalau saya istilahnya bilang paling majulah di Bali. Kalau misalkan di Indonesia ya mungkin ya tidak terlalu maju karena gini, dibandingkan dengan
sekolah SMK di Jawa kan, dia kan notabene adalah sekolah-sekolah yang dekat dengan industri. Sedangkan kita kan di Bali itu industrinya sedikit. Artinya memang pasti kita ketinggalan dari SMK-SMK di Jawa. Tetapi kalau di Bali itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi mulai dari perkembangan teknologi yang ada itu sangat sudah maju sekali di kelistrikan. Ya, jadi itu. Oke, seperti itu sahabat Teknika ya. Banyak cerita yang sudah Pak Ika jelaskan, ceritakan ke kita, berbagi ke kita. Jadi jurusan kelistrikan itu kalau kita selami, kita minati, kita lakukan secara mendalam dan serius tentunya pasti akan membuahkan suatu hasil ya. Apalagi nanti mudah-mudahan di tahun ajaran baru banyak siswa lagi yang join di kelistrikan ya, untuk bergabung dengan kita di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, seperti itu Pak Ika, sebelum kita lanjut mungkin yang paling terakhir adalah berikan closing statement kepada sahabat Teknika. Silakan Pak Ika. Oke, jadi di sini saya memiliki kesan dan juga pesan kepada yang pertama ya, yang kepada sekolah agar tetap menjadi sekolah yang besar, sekolah yang berprestasi, kemudian menghasilkan tamatan yang luar biasa. Kemudian untuk siswa itu jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah putus asa, karena jalani saja dulu. Ya, jalani, karena ketika udah jalan dengan ikhlas pasti akan ada hasil seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, terima kasih Pak Ika selama beberapa menit ke belakang sudah menemani kita dan sahabat Teknika di acara obrolan pagi STEMSI ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan bisa bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan kita pada hari ini dan bisa menginspirasi kita semua. Nah, terima kasih Pak Ika. Mungkin nanti kita akan ngobrol di next episode ya. Cukup sekian untuk hari ini sahabat Teknika. Demikianlah perbincangan obrolan pagi STEMSI kita pada pagi hari ini bersama Pak Ika, guru produktif di SMK Negeri 3 Singaraja, khususnya di bidang kelistrikan. Nah, untuk akhir kata, mudah-mudahan jika ada perkataan dan penyampaian kita pada pagi hari ini ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dewa dan saya Ika Pratama. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan pagi STEMSI selanjutnya. Bye-bye.